Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Umatul muslimin rahimakumullah. Saya selalu mikirin bagaimana anak-anak zaman sekarang supaya bisa merubah akhlak terhadap kedua orang tuanya, sampai-sampai pada beberapa keadaan realita yang ada di lingkungan saya sendiri. Pada saat ini banyak sekali anak-anak yang tidak lagi menghargai orang tuanya, terutama kepada ibunya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya merasa perlu untuk menyampaikan secara publik kepada muslimin muslimat agar ini menjadi salah satu solusi dan kehati-hatian semua orang tua, semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan, terutama anak-anak remaja yang sudah belajar di sekolah-sekolah formal, bahkan dibarengi dengan pendidikan-pendidikan agama. Tetapi pada kenyataan sehari-hari itu sangat menyedihkan. Banyak sekali anak yang tidak lagi hormat terhadap kedua orang tuanya. Ini merupakan salah satu kesedihan dan kekhawatiran untuk kita semua selaku orang tua, dan kita berkewajiban untuk saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini sebagai pengingat, barangkali masih lupa tentang ilmu-ilmu yang sudah kita terima, bagaimana seharusnya bersikap terhadap kedua orang tua. Bukan hanya anak-anak, tetapi kita juga yang masih punya orang tua. Itu tidak ada batasan untuk pengabdian terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyata menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu salah satu perintah kepada semua yang merasa dirinya anak, yang memiliki orang tua. Yang pertama, hanyalah menyembah kepada Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, hormat kepada kedua orang tua. Situasi sangat menyedihkan pada saat ini dialami oleh beberapa orang tua, bahkan mungkin sewaktu-waktu oleh saya sendiri. Itu sangat ironi ketika anak-anak mau berangkat, yang pamit itu bukan kepada kedua orang tuanya, tapi pamit itu kepada pacarnya. Padahal siapa dia? Ketika bertemu dengan pacar, suntangan, jabat tangan, nanyain kabar. Tapi ketika bertemu dengan orang tua, mengucapkan salam pun itu sangat berat. Ketika mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, jarang sekali pamit kepada kedua orang tua. Tapi kalau sama pacarnya, lagi makan ngasih kabar, mau mandi ngasih kabar, ganti baju ngasih kabar, mau tidur ngasih kabar, mau berangkat kerja ngasih kabar. Sementara siapa dia? Orang tua yang melahirkan, orang tua yang berkeluh kesah untuk mendidik, merawat, membesarkan seorang anak, tiada lelah, tiada mengenal capek. Bahkan kalau dibilang ketika anaknya sakit, orang tua yang tidak bisa tidur. Tapi banyak sekali ketika orang tuanya sakit, anak sama sekali tidak mempedulikan dan tidak memperhatikan orang tuanya.
ini sudah jelas melanggar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra tadi. Atau mungkinkah ini salah satu tanda sudah dekatnya kiamat? Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Umar bin Khattab, pada saat itu sedang berkumpul para sahabat, datanglah seorang laki-laki kakek-kakek berbaju putih-putih mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sembari duduk berhadapan dan memegang kedua paha baginda Rasul. Laki-laki tua itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa ciri-ciri dari kiamat?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya kembali, "Menurutmu wahai Rasulullah, apa tanda-tanda dari kiamat itu?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Salah satu tanda sudah dekatnya kiamat yaitu seorang amat atau hamba sahaya melahirkan seorang tuannya. Ini merupakan salah satu bahasa sindiran, bukan bahasa yang sebenarnya. Artinya kiasan. Yang dimaksud dengan seorang hamba melahirkan tuannya adalah ketika seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian anaknya sukses, anaknya jaya, anaknya berada, anaknya punya jabatan, anaknya punya duit, maka seorang anak berani menyuruh seorang ibu. Seorang anak berani memperlakukan ibu seperti pembantu. Seorang anak berani membentak pada ibunya. Maka inilah kata-kata yang menjadi salah satu tanda kiamat itu sudah dekat. Minimal kiamat ini diartikan sebagai kehancuran dalam satu keluarga yang mengakibatkan dekadensi moral anak-anak, kemerosotan akhlak pada anak-anak. Oleh karena itu kita harus waspada dan harus senantiasa mengantisipasi, memberikan saran-saran, nasihat-nasihat. Jangan pernah bosan, jangan henti-henti. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan generasi-generasi penerus Islam ini supaya bisa menghormati orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Jangan salah kaprah pada seorang pacar. Mau kemana dia minta izin. Mau kemana dia ngasih kabar. Sementara kepada orang tuanya yang melahirkannya, yang mendidiknya, yang merawatnya, yang mengurusnya sampai dia menjadi seorang anak yang dewasa, seorang anak yang bisa sukses. Tapi pada kenyataannya setelah sukses seperti kacang lupa akan kulitnya. Dari mana dia berasal? Dari mana dia dilahirkan? Yuk kita sama-sama membimbing anak-anak kita, generasi penerus kita, supaya tanda-tanda kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang diterima dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim, itu benar-benar kita dapat mengatasinya melalui pendidikan-pendidikan keagamaan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan informal tentunya itu merupakan salah satu fondasi yang sangat kuat yang perlu kita lakukan pada setiap keadaan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, memberikan nasihat kepada anak-anak kita.
dengan harapan generasi-generasi penerus itu dapat mengamalkan bagaimana caranya menghormati kedua orang tua. Ini merupakan salah satu kesedihan untuk semua. Kita dapat merasakan bagaimana tatkala kita sebagai orang tua tidak dihargai oleh anak. Kalau menurut bahasa Sunda, cacakan aya keneh geus teu inget ka kolot. Cacakan aya keneh geus teu ngahargaan ka kolot. Komo engke meureun mun kolot geus teu aya di kieuna, rek inget atawa moal eta budak. Rek nyaho atawa henteu di mana dimakamkeun eta kolot. Maka aya barudak hidup sararea bakal kolot. Lamun anjeun ke dina waktu kolot hayang dihargaan kudu jadi anak anjeun, maka perhatikeun ti ayeuna keneh. Akrim walidaik, muliakan kedua orang tua kalian. Kita sama-sama berjuang untuk membangun akhlak karimah di lingkungan kita sendiri, di lingkungan masyarakat. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya, memberikan petunjuk pada jalan yang diridhoinya melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang patut kita teladani, yang patut kita jadikan sebagai pedoman. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.